Halo Bor, gimana kabar kalian? Semoga kalian oke kayak aku di sini. Selamat datang kembali di channel Lagi Nganggur, sebuah channel yang menghibur kalian di saat nganggur alias bengong. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Voyager. Film yang berkisah tentang sekelompok anak muda yang melakukan perjalanan menuju planet baru untuk menyelamatkan spesies manusia. Yowis, gak usah kesuwen Bor, langsung aja ke alur filmnya. Awal cerita menceritakan tentang masa depan bumi yang terancam rusak karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kekeringan dan kelaparan terjadi di seluruh dunia. Wabah penyakit dan kematian juga mulai mengancam manusia yang bisa menyebabkan kepunahan massal. Para ilmuwan pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha mencari sebuah planet baru yang bisa dihuni oleh manusia. Sampai pada akhirnya di tahun 2063 ditemukan sebuah planet yang memenuhi kriteria untuk dihuni. Planet tersebut diketahui memiliki sistem bintang, air, dan oksigen yang sama kayak di bumi, sehingga layak dihuni untuk kehidupan umat manusia. Sedangkan untuk menuju ke planet tersebut diperkirakan akan menempuh waktu selama 86 tahun. Selama di perjalanan, mereka tidak ditidurkan atau berhibernasi tetapi dibiarkan hidup dan bereproduksi selama di perjalanan. Jadi, perjalanan ini adalah sebuah perjalanan antar generasi, yang mana anak cucu mereka nantinya yang akan sampai ke planet tersebut untuk melanjutkan misi bapak, mbah, serta buyutnya. Para ilmuwan segera merencanakan perjalanan itu. Lalu mereka mengirim sebuah misi untuk pergi ke sana. Di tempat lain, seorang kepala penelitian yang bernama Richard berpendapat bahwa perjalanan itu akan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan para kru. Kemudian para ilmuwan pun berencana untuk mengembangkan dan membesarkan para awak kapal mereka sendiri. Oleh sebab itu, para ilmuwan biologi menemukan cara untuk melahirkan anak-anak yang berpotensi dengan menggunakan proses bayi tabung. Say hello. Mereka mencari dan menggunakan sperma serta sel telur yang diambil dari orang-orang jenius di dunia dengan tujuan untuk mendapatkan anak yang memiliki kecerdasan dan kepatuhan yang tinggi. Setelah itu, mereka melatih anak-anak yang lahir itu supaya anti-stres dan tidak merindukan bumi. Dr. Richard adalah orang yang tekun merawat anak-anak ini dan menaruh harapan yang besar pada mereka. They're normal kids. They're sensitive about everything. Dr. Richard pun memutuskan untuk ikut dengan anak-anak menuju planet itu. Keputusannya pun ditolak oleh asistennya karena perjalanan mereka hanya satu arah dan tidak akan pernah kembali ke bumi. Namun, Dr. Richard tetap ingin pergi dan meninggalkan kehidupan di bumi. Ia mengatakan bahwa harus ada seseorang yang ikut untuk memantau dan menjaga mereka. Akhirnya, ia pergi bersama 30 anak keluar angkasa dengan perkiraan perjalanan selama 86 tahun. I'm the same. Oh, you're not. Neither am I. Yeah, I've grown up. Dr. Richard meninggalkan bumi untuk selamanya dan kemungkinan besar ia akan termakan usianya dan meninggal di tengah See perjalanan. with the hands. You know the rules. Singkat cerita, 10 tahun kemudian anak-anak tersebut sudah menjadi dewasa. Mulai sekarang anak tersebut kita panggil kru. Anak yang sudah memasuki kehidupan usia dewasa harus melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Mereka selalu diingatkan tentang tujuan mereka. Olahraga, makan, memperbaiki mesin, dan yang terpenting adalah meminum cairan biru, yang merupakan nutrisi penting bagi tubuh mereka. Di antara para kru itu salah satunya adalah Sheila, yang penasaran mengenai bentuk bumi beserta isinya. Karena sejak lahir, Sheila dikembangkan di lab hingga sekarang. Dr. Richard pun menunjukkan fotonya ketika di bumi. Of you know your roles. Di dalam pesawat itu, mereka juga mengembangkan tanaman, namun ketika salah satu anak yang bernama Chris yang sedang melakukan penelitian tentang daur ulang, menemukan adanya racun yang berasal dari apa yang mereka konsumsi. Muncullah pertanyaan di kepala Chris. Namun, Dr. Richard terus mengalihkan perhatian dan menyuruhnya untuk melakukannya sesuai prosedur. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, Chris pun mencari informasi mengenai racun yang ditemukannya tadi. Ia dan temannya yang bernama Jack diam-diam menyelinap di ruang pusat data. Ternyata racun berasal dari minuman biru yang bisa menyebabkan setiap orang yang mengkonsumsinya akan menjadi penurut, mengurangi nafsu seksual,
dan menurunkan respon kepuasan. Hal itu pun membuat Jack menjadi heran. Selama ini mereka menjadi orang yang tenang dan tidak pernah emosi. Mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti meminum cairan tersebut. Jack mengatakan kalau ia tidak peduli dan ingin merasakan kehidupan sebagai manusia sesungguhnya. Mereka berdua memberitahu teman-temannya dan mengatakan bahwa misi ini adalah suatu kebohongan. Mereka juga bercerita bahwa mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang berkode Pod 23 yang tidak diketahui isinya. Chris pun lalu bertanya kepada Dr. Richard mengapa ia tidak pernah bercerita kalau ada sebuah ruangan rahasia di dalam pesawat tersebut. Dr. Richard pun mengatakan kalau isi ruangan itu untuk generasi ketiga dari mereka. Karena hal itu, Dr. Richard pun khawatir dan mengirim sebuah pesan ke bumi yang mengatakan bahwa para kru semakin sensitif dan cerdas. Ia pun meminta petunjuk supaya kru tetap mempercayai dirinya. Setelah berhenti meminum cairan tersebut, Chris mulai memiliki nafsu manusiawinya. Ia mulai tertarik kepada lawan jenis. Sama seperti yang dialami oleh Jack, mereka juga mulai melakukan aktivitas manusiawinya seperti berkelahi. Dan mereka pun sangat senang dengan adrenalin itu. Suatu ketika saat anak-anak berlari di lorong pesawat, mereka mendengar ada suara aneh. Mereka pun meminta salah satu rekannya untuk memeriksa asal suara tersebut. Namun, untuk mencarinya, mereka harus keluar. Di lain tempat, terlihat Dr. Richard yang sedang menunjukkan tanaman obat dari bumi kepada Sheila. Tanpa sengaja, Jack dan Chris melihatnya. Mereka pun melihat tangan Richard memegang pundak Sheila. Ia pun menjadi kesal, karena sebelumnya Dr. Richard memarahi Jack yang memegang tangan Sheila. Keesokan harinya, Dr. Richard mengumpulkan para kru dan mengatakan kalau terjadi kerusakan pada antena pemancar. Dia akan keluar untuk memperbaiki dan mengajak Jack yang merupakan ahli teknik untuk menemaninya. Saat sedang melakukan persiapan, sekilas Jack melihat Sheila yang menurutnya sangat cantik dan seksi. Lalu, ia pun mendekati Sheila dan dengan polosnya ia membelai wajahnya dan juga meremas payudaranya. Ia juga memeluk Sheila. Namun kelakuannya tersebut kepergok oleh Dr. Richard dan ia pun mencegahnya sambil bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Jack pun berlari meninggalkan mereka. Dr. Richard mengejarnya lalu ia bertemu dengan seorang anak yang mengatakan kalau Jack berhenti minuman cairan tersebut. Dr. Richard juga bertemu dengan Chris dan menanyakan keberadaan Jack. Chris pun juga mengatakan kalau ia juga berhenti minum cairan biru itu. Dr. Richard pun mengatakan kalau cairan itu berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan dan dapat membahayakan misi. Karena mereka tidak berhasil menemukan Jack, Chris pun membantunya dan meminta imbalan bahwa ia dapat mengajukan keberatan pada kantor pusat yang berada di bumi. Tiba-tiba Jack masuk ke sebuah ruangan dan terlihat seorang anak bernama Kai yang sedang memantau proses perbaikan. Yes. There's a bunch of food we need to eat before it goes bad. Ketika itu, di luar pesawat, terjadi insiden yang menyebabkan Dr. Richard tersengat listrik dan meninggal seketika. Kejadian tersebut telah membuat kru yang ada di sana sangat terpukul dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di luar pesawat tadi. Sedangkan Chris yang bersama Dr. Richard sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Padahal posisi mereka sangatlah dekat dan tentu tidak masuk akal jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan kru yang bertugas mengawasi CCTV mengaku melihat sesuatu energi yang sangat mematikan yang menghantam Dr. Richard. Namun sayangnya komputer dan disk penyimpanan rekaman pun telah hangus terbakar. Karena Dr. Richard sebagai pemimpin pesawat telah meninggal, mereka harus memilih pemimpin baru dalam misi ini. Mereka pun melakukan voting sesuai dari arahan sistem. Dari hasil voting tersebut, yang ditentukan sebagai pemimpin adalah Chris. Namun, terpilihnya Chris sebagai pemimpin membuat Jack iri kepadanya. Esok harinya, Sheila yang memiliki akun Dr. Richard memperlihatkan kepada Chris berkas arsip Dr. Richard sebelum dihapusnya. Dalam berkas itu, Dr. Richard mengatakan ingin melindungi para kru dari sesuatu. Tapi, kira-kira apa sesuatu tersebut? Beberapa saat kemudian, lagi-lagi terjadi sebuah konsleting pada bagian pesawat. Namun bukannya segera memperbaiki, para kru justru cuek seperti tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Chris sedikit emosi, tetapi Zack malah mengajak kru lainnya untuk merayakan sebuah pesta atas kemenangan Chris sebagai pemimpin baru.
want us to reproduce naturally. Setelah selesai pesta dan makan malam, Kai melarang para kru untuk meminum cairan biru. Dari sini dapat dipastikan yang terjadi selanjutnya adalah terlepasnya hawa nafsu mereka yang tak terkendali. Dimulai dari ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan, menonton video arsip yang tidak seharusnya, hingga berhubungan badan secara bebas. Konflik pun terjadi di mana-mana. Zack yang berencana melampiaskan hawa nafsunya kepada Sheila harus digagalkan oleh Chris. Hal ini menimbulkan permusuhan antara sahabat ini tampak semakin jelas. Setelah semuanya memiliki emosional dan hawa nafsu akibat tidak lagi meminum cairan biru, suasana pun semakin tegang. Tanpa adanya pihak yang menengahi mengakibatkan terjadinya perpecahan antara anggota tim akibat terpengaruh dengan omongan Zack yang berasumsi bahwa Chris tidak mampu memimpin tim. Tidak hanya itu, Zack juga mengatakan bahwa segala kerusakan yang terjadi di dalam pesawat diakibatkan oleh adanya alien yang dibawa oleh Dr. Richard. Dan hal tersebut membuat para kru ketakutan tak terkecuali dengan tim Chris. Kemudian, Chris pun memutuskan untuk mencari bukti rekaman CCTV pada sebuah ruangan sistem pesawat tersebut. Setelah selesai, Chris pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sesaat kemudian, Zack menyusul masuk ke dalam ruangan itu. Namun anehnya, di dalam sana, Zack malah menemui sesosok alien, lalu memerintahkan kepada anggota timnya untuk menjauhi ruangan itu. Sedangkan di lain tempat, Chris yang terlebih dahulu menemukan disk rekaman menemukan sebuah kebenaran bahwa Zack telah bersekongkol dengan Kai untuk membunuh Dr. Richard menggunakan sengatan listrik tegangan tinggi dari pesawat. Akhirnya, penyebab kematian Dr. Richard pun terbongkar, yang mana Zack lah yang membunuh Dr. Richard. Setelah semua kejadian ini, akhirnya Chris mulai menyadari bahwa dengan tidak meminum cairan biru sebagai obat pengontrol emosi merupakan kesalahannya. Keesokan harinya, Zack mengajak Chris untuk makan bersama. Di sela-sela makan malam, Chris memberanikan diri untuk menyampaikan fakta tentang siapa otak di balik meninggalnya Dr. Richard, yaitu Zack. Namun, dengan begitu mudah dan luasnya, Zack membalik tuduhan itu. Lalu dengan lidah luasnya, Zack mulai mempengaruhi orang sekitarnya hingga memicu terjadinya kericuhan yang menyebabkan tewasnya salah satu anggota kru. Tim pun semakin terpecah belah. Alex dan Edith pun mulai menyadari bahwa suasana semakin tak terkendali. Lalu mereka menyarankan kepada Chris untuk menyerah dan berdamai dengan Zack. Namun, Chris mempunyai rencana lain. Ia berencana akan melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah senjata yang tersembunyi di dalam pesawat. Sayangnya, tempat persembunyian senjata itu telah diketahui oleh Zack terlebih dahulu. Dan ini menandakan bahwa Zack akan menghabisi setiap kru yang berpihak kepada Chris. Kondisi kru pesawat pun semakin tidak harmonis, sehingga memaksa Alex dan Edith untuk berpihak dan berdamai kepada Zack. Dengan masuknya mereka berdua tentunya menambah kekuatan bagi Zack untuk menemukan serta menghabisi anggota kru yang berpihak kepada Chris. Chris dan timnya mulai menyusun rencana untuk melakukan perlawanan secara halus, hingga pada akhirnya mereka pun tertangkap oleh Zack dan anggotanya. Pada awalnya, Sheila berniat membunuh Zack dengan menggunakan sebuah pisau yang dipegangnya. Namun ternyata hal itu sia-sia saja, karena ternyata Zack sama sekali tidak lagi bernafsu kepada Sheila. Ketika mereka bersih tegang, tiba-tiba muncullah seorang kru yang bernama Phoebe, yang merupakan orang yang bijaksana. Beruntung, Kai yang lebih bijaksana ini langsung menembak Phoebe dengan santainya hingga Phoebe tewas seketika. Melihat kejadian ini justru malah membangkitkan semangat psikopat yang dimiliki oleh Zack. Kemudian Zack dan anggotanya pun langsung memburu Chris dan Sheila. Beruntungnya, karena kemampuan yang dimilikinya, Chris dan Sheila akhirnya berhasil kabur dari kejaran Zack. Tetapi posisi persembunyian mereka telah diketahui oleh Kai. Dengan terpaksa, Kai harus mati setelah mendapatkan sebuah pukulan telak serta tembakan dari Chris. Namun tak lama kemudian Chris pun terpaksa harus lari lagi karena mendapat tembakan dari Zack dan anggotanya.
Karena kejadian itu menyebabkan Chris mendapat sedikit luka. Kemudian mereka berdua pun terpojok. Di tengah kepanikan, mereka mendapatkan sebuah ide untuk membuang Zack keluar dari pesawat. Tetapi lagi-lagi mereka mengalami kesulitan karena Zack adalah orang yang tangkas dan dengan ketangkasannya sudah cukup membuat Chris dan Sheila kesulitan untuk membuangnya dari pesawat. Singkat cerita, dengan segala cara dan kemampuan mereka berdua berhasil melempar Zack keluar dari pesawat. Begitu juga dengan Chris yang juga terlempar jauh keluar dari pesawat tersebut. Beruntung bagi Chris, sesaat setelah Chris terlempar, ia berhasil meraih bagian pesawat dan mendekat ke pintu masuk. Dengan tewasnya Zack yang menjadi dalang kerusuhan dari semua kekacauan yang terjadi, suasana pesawat pun kembali normal adem ayem seperti sedia kala. Selang beberapa hari kemudian, Sheila pun terpilih sebagai pemimpin baru untuk memimpin misi menuju planet baru. Para kru pun sepakat untuk tidak meminum obat cairan biru lagi, karena mereka meyakini bahwa itulah hal terbaik yang bisa mereka lakukan, supaya mereka bisa merasakan nafsu seperti umumnya manusia normal. Di akhir cerita, terlihat kelahiran bayi hasil reproduksi secara alami yang telah dikandung Sheila dan para kru wanita lainnya. Di sana tampak di dalam pesawat yang terlihat anak kecil berlarian. Pesawat pun sudah mendekati pada tujuan mereka, yaitu lokasi sebuah planet pengganti bumi. Hingga akhirnya setelah mereka menempuh perjalanan selama 86 tahun di dalam pesawat luar angkasa, mereka telah sampai pada planet yang mereka tuju dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Stay tune dan sampai jumpa di film selanjutnya.